Ini Terapi for Gatot Kaca, podcast untuk lu yang suka bilang gak apa-apa, tapi sebenarnya banyak yang mau diomongin. Even the strongest needs to talk. Hari ini ada segmen 2 kursi, tapi karena ini edisi spesial, kursinya ditambahin 1 lagi. 1 untuk gue, dan 2 untuk orang yang pernah ngelakuin sesuatu yang gak banyak orang berani ceritakan dengan jujur. 2 orang ini merawat orang yang mereka cintai sampai ke ujung perjalanannya. Dan dari pengalaman itu mereka nggak diem. Ada yang nulis, ada juga yang nuangin kegalauan mereka lewat puisi dan podcast. Tamu di kursi kedua ini adalah Kak Raisa. Itu co-author dari buku Menemani Dengan Hati, Panduan Caregiving untuk Keluarga dan Pendamping yang diterbitkan sebagai bagian dari Universe Therapy for Gatot Kaca. Dan 1 lagi, tak lain dan tak bukan, host dari Therapy for Gatot Kaca podcast sendiri, yaitu Kak Ira. Selamat datang Kak Raisa dan Kak Ira. Terima kasih. Halo semua pendengar podcast Therapy for Gatot Kaca. Oke, di hari ini kita duduk bersama, bukan untuk nge-review buku ini ya, tapi untuk mendengar cerita yang ada di balik buku Menemani Dengan Hati ini. Oke, Kak Raisa, sebelum kita ngomongin tentang buku, boleh cerita dulu dong, gimana awalnya Kak Raisa jadi caregiver untuk ayah Kak Raisa? Itu keputusan yang Kak Raisa ambil secara sadar atau terjadi begitu aja? Oke, hai Kak Fijar dan Kak Ira. Raisa. Jadi kilas balik ke pengalaman pribadi sebagai anak yang kebetulan tinggal bersama dengan orang tua ya di usia yang sudah senja gitu. Jadi sehari-hari memang membersamai orang tua sampai pada sewaktu-waktu kebetulan waktu itu ayah ya mulai menunjukkan gejala-gejala, ada beberapa yang dia rasakan sakit gitulah ya. Terus masih mencoba memahami ini sakitnya apa, ya mencari informasi ke dokter dan sebagainya gitu. Sempat lumayan panjang perjalanan dan lama-lama mungkin sakitnya makin sakit gitu ya. Gitu, dan waktu itu masih belum ketemu gitu sakitnya apa, dan mulailah mengalami sleepless night ya. Jadi karena malam-malam sering sakit, jadi harus nganterin ke UGD. I think that was the turning points yang kayaknya ini adalah waktu memulai untuk mengabdi sebagai anak gitu ya, merawat orang tua dengan kondisi penyakitnya gitulah ya. Oke, jadi sebenarnya nggak langsung jadi caregiver berarti gitu ya Kak ya? Oke, itu berapa lama Kak sebelum akhirnya tahu kondisi ayah yang sebenarnya? Lumayan lama, karena kalau kita ngobrol tentang orang tua ya, mereka mungkin selama ini selalu jadi orang yang kuat untuk anak-anaknya gitu ya. Jadi mereka tuh ya more or less tuh nggak ingin mengakui kalau mereka tuh sakit atau apa. Jadi adalah di waktu-waktunya mereka tuh enggak apa-apa gitu. Tapi sih ya sebenarnya sakit gitu. Jadi ibaratnya ngebujukin mereka ayo berobat gitu, dicari dokternya, benar-benar dicari sakitnya apa gitu. Tapi ada masa-masanya juga mungkin mereka masih denial ya, orang tua itu waktu itu denial kalau ya mungkin beliau mengalami penyakit yang cukup berat gitu. Jadi waktu itu cukup lama karena sempat ada waktunya juga. Waktu itu ayah tuh udah dibawa ke dokter onkologi, terus dia pulang lagi. Gitu. Boleh, maksudnya gimana? Karena memang jadi nggak mau atau gimana? Kan waktu itu karena sakit-sakit gitu lah ya, jadi dibawa ke dokter penyakit dalam. Waktu itu dokter penyakit dalamnya bilang, saya cuma bisa sampai sini aja Pak, saya refer Bapak ke dokter berikutnya gitu. Dan dokter berikutnya itu onkologi ya. Kalau nggak familiar sama termsnya itu biasanya yang handle penyakit seperti cancer. Gitu. Nah waktu itu tuh
datanglah ke suatu rumah sakit yang punya spesialis onkologi gitu ya. Terus waktu dia duduk sama yang pasien-pasien lain yang lagi nunggu tuh ditanya, Bapak cancer apa gitu. Oh, itu yang bikin kaget mungkin. Abis itu dia langsung mutung pulang lagi gitu. Oke. Dan abis itu tuh mungkin ya nggak tahu beliau masih takut atau gimana gitu ya. Jadi cukup lama untuk bisa akhirnya benar-benar ngajak dia lagi sampai mau lagi gitu ke dokter onkologinya. Proses penerimaan itu juga lama berarti. Proses penerimaannya lama, muter-muter, terus udah gitu sempat ya mungkin karena sebenarnya sakit banget ya, tapi belum bisa ditentuin sakitnya apa dan pengobatannya apa, dan beliau juga mungkin masih denial gitu kan. Sempat ya lumayan inilah ya ups and downs banget secara mental gitu. Sampai waktu itu juga sempat ada waktunya aku coba bawa ke psikolog, terus sampai ke psikiater juga, sampai akhirnya benar-benar mau dibawa ke dokter sampai mendapatkan si vonis penyakitnya itu. Okay. Itu kayaknya kurang lebih hampir 1 tahun atau setengah hampir 1 tahun lah dari awal. Mungkin awal banget yang gejalanya tadi mungkin kita kira cuman penyakit ringan, sama makin berat gitu ya, mungkin sekitar setengah tahun sampai 1 tahun. Lumayan lama juga berarti ya, karena memang diagnosa itu memerlukan banyak tes juga kali ya, jadi memang dan mungkin perlu kejujuran dari orangnya dan keberanian untuk menghadapi itu ya. Betul. Gitu. Karena kalau waktu itu sih pengalamannya tuh, jadi misalnya si papa tuh sakitnya di bagian punggungnya, karena emang kansernya itu menggerogoti tulangnya dia, jadi badan dia tuh sakit. Tapi di satu sisi sebenarnya dia ada tumor di depan. Jadi dia tuh ngomongnya beda-beda gitu. Jadi nanti dia ke dokter tulang itu, orto, dia bilang ini sakit badannya, tapi dia nggak cerita tentang si tumornya di depan. Pas dia cek tumor di depan, dia nggak ngomong kalau dia ada sakit di belakang. Jadi dia ke beberapa dokter untuk setiap satu keluhan, padahal sebenarnya cuma satu aja penyebabnya gitu. Sebenarnya kalau di dokter onkologi itu udah jelas emang karena semua sebabnya. Jadi dia kayak merasa ini sakit badannya cuma karena otot, ini benjolannya cuma kayak daging tumbuh aja gitu. Padahal sebenarnya itu penyebabnya satu, karena si kansernya itu. Jadi kan karena kebetulan aku kerja juga ya, jadi nggak selalu bisa nemenin ke dokter gitu. Yang banyak nemenin emang ibu ya, banyak nemenin mendampingi ke dokter. Dan ibu tuh nggak berani gitu ngomong sama dokternya kalau ini tuh sebenarnya sakit tuh ini gitu. Jadi harus sama aku yang kayak berani ngomong di depan ayah ke dokternya kalau ini sebenarnya tuh sakitnya banyak gitu. Nggak cuma satu ini doang, ada macam-macam yang mungkin kalau disimpulin ya sebenarnya ketemunya ke arah sana gitu. Iya, paham. Ya laki-laki kadang suka kayak gitu tuh. Kalau misalkan memang nggak enak ataupun memang dari dulunya diajarin untuk terlalu kuat, nggak mau ngebebanin orang lain gitu. Padahal sebenarnya mah keluarga pun pengen bantu dari awal gitu kan, pengen tahu kalau misalkan kondisinya itu seperti apa sih dibandingkan dengan tadi nggak bilang kemana-mana. Ya laki-laki memang kayak gitu. Nah di sini kita berusaha untuk sedikit ngerubah persepsi itu gitu ya. Kalau misalkan laki-laki pun ya harus ngobrol gitu, nggak perlu man up terus gitu. Oke, nah kalau thank you Kak. Kalau misalkan Kak Ira sendiri gimana pengalaman yang sama? Apakah memang tiba-tiba jadi caregiver aja atau gimana Kak? Ya, jadi mungkin ada sedikit persamaannya ya sama cerita Kak Raisa. Jadi my late father was the strongest man that I know ya, in my whole life. Dia tuh selalu, maksudnya dia dedicate his life for family, terus juga very discipline. Jadi ayah aku itu sakit berat itu di usia 83. Jadi dia hidup sehat, olahraga seminggu 5 kali jalan, dan dia quit smoking when he was 40. Dan pada saat dia memutuskan quit smoking, besoknya udah stop sama sekali. Jadi terus dia punya hipertensi keturunan ya, jadi semua siblingsnya juga hipertensi, tapi dia rutin ke dokter, terus disiplin, jadwal hari Jumat ke dokter A harus hari Jumat, makannya juga benar-benar dikontrol. Jadi aku masak benar-benar yang garamnya tuh udah dikurangin. Jadi pokoknya
semua orang kalau ngelihat almarhum ayah tuh, wah bapak udah usia segini ya tapi sehat, fit. Jangan dibandingin sama anaknya ini ya, yang kalau dibangunin hari Sabtu buat diajak jalan pagi, mager, masih ngantuk. Nah itu ya, jadi dia tetap semangat. Nah jadi pada saat tiba-tiba beliau itu sakit, itu di awal tahun 2020, jadi itu kayak kita semua in shock gitu, karena tiba-tiba sakit, awalnya cuman agak sesek gitu, terus kita bawa ke rumah sakit, diperiksa, terus dari rumah sakitnya bilang ini harus segera dirawat karena ini ada kondisi di paru-paru gitu ya, namanya PPOK dulu. Jadi penyakit paru obstruktif kronis, which is itu sebenarnya adalah salah satu side effect dari waktu beliau muda, perokok berat, karena dulu beliau kuliah di pertambangan, di fakultas tambang yang di lab setiap harinya memang merokok gitu ya, merokok. Jadi walaupun sudah berhenti di umur 40, ternyata menurut dokternya ini adalah mungkin akumulasi ya efek. Tapi karena beliau hidup sehat, jadi dia baru muncul tuh di umur 83 itu, almost 84 ya, waktu itu menjelang 84. Nah, jadi si PPOK ini membuat beliau langsung dari orang yang paling sehat tiba-tiba tidak berdaya gitu di rumah sakit dengan oksigen, kemudian sesak nafas, kemudian jadi tidak bisa mobilisasi seperti biasanya. Nah, akhirnya beliau waktu itu memaksa pulang. Ya itu karena nggak betah di rumah sakit gitu ya, ngapain sih orang, udahlah rawat di rumah aja. Kira kita memutuskan membawa beliau pulang. Nah di rumah itulah pertama kita mulai, aku ya terutama ya, karena sebagai anak yang sama kayak Raisa, membersamai orang tua, tinggal bersama, menemani ayah, kebetulan anak bungsu juga ya, jadi memang mungkin lebih dari separuh hidup saya sama bapak gitu ya, sama ibu. Nah jadi setelah di rumah mulai tuh kita dari yang sama sekali nggak pernah tahu gimana caranya mengurus orang tua yang sakit, jadi benar-benar oke. Dan ternyata itu nggak mudah ya. Ternyata itu suatu, mungkin karena saya juga ngalamin kayak turning point gitu ya. Maksudnya kayak, nggak pernah ngalamin, tiba-tiba ngalamin, dan ayah itu waktu itu sudah punya HNP juga, saraf kejepit. Nah itu membuat beliau juga jadi sulit untuk bangun dari tempat tidur dan segala macam. Dan itu disitulah aku mulai belajar menjadi caregiver yang, karena kebetulan kerja juga sama seperti Kak Raisa, jadi memantaunya lewat telepon gitu ya, lewat CCTV kayak gitu sih Kak Fijar. Jadi terus menemani saat harus check up sama seperti Raisa. Cuman itu ternyata hal yang nggak mudah ya, benar-benar, karena kan dari orang tua yang biasanya aktif, kemudian tiba-tiba harus berbaring, itu ternyata secara psikologis mempengaruhi juga ya keadaan emosional orang tua kita. Dan kita sebagai anak, sebagai caregiver juga harus kita harus gimana nih supaya kita bicara yang tidak membuat orang tua kita uring-uringan atau jadi malah marah, karena lebih sensitif gitu. Jadi itu juga, dan itu lumayan melelahkan juga ya. Tapi ya ini balik seperti kata Kak Raisa, waktunya kita berbakti. Jadi waktu waduh luar biasa deh, pokoknya rasanya mantap. Oke, berarti baik Kak Raisa ataupun Kak Ira sebenarnya mah gak ada yang pengen memilih untuk jadi caregiver kan ya. Tapi ada gak sih di mana momen gitu ya ketika akhirnya Kak Raisa dan Kak Ira itu nerima bahwa mungkin memang ini bentuk pengabdian gitu ke orang tua. Nah itu pas waktu tahu kondisinya seperti apa atau gimana? Waktu dari beliau sudah sakit itu dibawa ke rumah, dan memang kita yang di rumah ya, yang tinggal bareng sama bapak, ya sudah oke. Dan aku bukan merasa itu sebagai beban, karena biar gimana pun kita nggak pernah bisa ya membalas jasa orang tua ya. Jadi mungkin ini waktunya kita untuk itu berbakti. Terus aku bicara sama kita duduk bareng sama anak-anak, sama suami, bahwa oke, sekarang Eyang kondisinya sakit, kita harus saling membantu, membackup, dan juga ada
keponakan yang tinggal bersama yang sejak saya kecil dan memang dekat sekali dengan bapak juga. Jadi kita berbagi tugas untuk menjaga dan merawat bapak gitu sih. Oke. Berarti Kak Raisa juga merasakan hal yang sama berarti ya, ketika udah tahu ada sedikit penerimaan gitu pada akhirnya, ya ini waktu untuk berbakti ke orang tua. Oke. Mungkin kalau aku kayaknya agak beda dikit karena kalau Kair kan tadi lumayan cepet ya sakit, sesak langsung, maksudnya langsung tahu sakit apa. Kalau aku sebenarnya memang karena untuk pertama kali tahu ini sebenarnya sakit apanya itu kan lumayan panjang gitu. Betul, Tapi betul. one thing yang aku sadari waktu itu tuh mungkin karena udah punya teman-teman yang punya pengalaman serupa gitu. Jadi bukannya mengharapkan sakit yang aneh-aneh, tapi kayaknya emang ke arahnya ke sana gitu. Karena kan waktu itu emang papa tuh kayak masih belum mau diajak berobat segala macam, tapi sakit terus gitu kan. Kalau berdasarkan pengalaman, betul punya teman dekat yang pernah punya pengalaman, kayaknya ini emang harus didampingi nih gitu. Kalau kan waktu itu tahapnya belum tahu sakitnya apa, harus sampai ketemu dulu gitu. Dianya mau nerima, mau menjalani pengobatannya itu tuh. Kalau dari aku jadi kayak sebelum tahu itu sakit apa tuh udah dimulai gitu. Gitu. Betul. Nah, tadi kan proses Kak Raisa lumayan lama tuh. Kira-kira yang paling nguras gitu ya dari seluruh rangkaian tadi, dari sisi fisik ataupun emosi, Kak, yang bener-bener taxing banget gitu? Kalau aku dua-duanya, tapi harus aku emosi itu lebih berat ya, gitu. Karena kita tuh mungkin beda ya kalau kita kerja, misalnya kita ada nggak setuju satu sama lain, ya udah itu kan cuma kerjaan aja gitu. Tapi kalau sama orang tua itu emosinya beda gitu. Jadi nggak, kalau boleh cerita jujur sebenarnya itu mungkin hampir tiap hari kali berantem yang memaksa papa untuk mau ke dokter yang benar, berobat yang benar, karena dia nggak mau, tapi setiap malam itu dia sakit, nggak bisa tidur. Jadi setiap malam tuh kita harus aku, karena mama tuh udah shift pagi sampai siang, jadi aku adalah shift malam sampai pagi gitu kan. Jadi sementara kan pagi sampai sorenya kerja ya, jadi sebenarnya lumayan habiskan waktu tuh. Kadang-kadang malam sakit nggak ketahan, harus dibawa ke UGD malam-malam, kayak sering banget kayak gitu. Tapi masih belum mau diajak berobat yang benar gitu loh. Kayak sempat juga mungkin ya karena sakit itu apa mungkin aku nggak tahu ya bahasa diagnosanya, mungkin frustrasi atau depresi gitu. Ada juga tuh dia suka ngomong mau mati aja gitu, mau ini kalau mau disensor boleh ya. Jadi kan misalnya pengen lompat aja gitu, atau ada kayak gitu-gitu tuh ada keluar. Dan maksudnya dengerin perkataan itu kan sebenarnya juga lumayan bikin kita emosinya jadi naik turun gitu kan. Tapi ada sampai satu titik tuh aku berantem sama papa, dia bilang, "Sudah, ayo papa ke dokter," gitu kan. Segitu, "Jangan masih ke dokter mulu, mental aku tuh hancur," Bapak. Si papa tuh sampai ngomong kayak gitu. Terus aku bilang, "Ya kalau mentalnya hancur udah gitu, kita obatin mentalnya." Waktu itu aku booking psikiater jadi waktu itu sebenarnya udah pernah ke psikolog, cuman mungkin karena ya orang udah sakit ya, jadi udah sakit cukup lama, mungkin kalau psikolog masih kurang karena pasti psikolog prosesnya panjang. Jadi akhirnya waktu itu aku bookingin ke psikiater untuk ketemu si psikiaternya itu. Alhamdulillah mau ya. Jadi akhirnya dibawa ke psikiater itu, dan it's a good turning point juga sih jadinya. Jadi setelah dia ketemu si psikiater itu ya mungkin ada bantuan obat-obatan juga gitu kan. Jadi dia lebih tenang, lebih lebih nggak meledak-ledak emosinya. Terus akhirnya membantu juga di kayak proses dia mau berobatnya itu juga akhirnya terbantu juga karena ada bantuan dari psikiater gitu lah. Jadi ya emang roller coaster sih, fisik pasti kena karena betul, sleepless night gitu kan, emosi juga pasti kena. Nah, kalau Kak Ira sendiri nih, pernah nggak sih ngerasa ada momen kalau misalkan Kak Ira itu marah, tapi bukan marah ke ayah sebenarnya, tapi marah ke situasi. Kenapa sih akhirnya tiba-tiba gue jadi harus ngelakuin ini gitu? Walaupun tadi Kak Ira kan bilang ya ini mungkin sangat berbakti, cuman kan mungkin capek dan sebagainya.
belum ini belum itu. Ada nggak momen ketika marah ke keadaan? Mungkin bukan marah ya, mungkin lebih ke ya frustasi itu ya. Maksudnya kayak bukan marah karena kan ya pasti everything happens for a reason ya. Maksudnya memang kondisinya itu udah harus terjadi. Cuman kadang kelelahan itu ya, maksudnya karena jadi apa ya, sleepless night itu emang bener banget yang kayak Raisa bilang. Jadi kalau misalnya aku pas yang shift tidur dia kamar, terus ayah di bawah gitu ya, bapak di bawah sama ponakan, itu tuh aku selalu dalam apa ya, mode alert terus. Setiap bel berbunyi tuh aku langsung panik turun gitu. Dan kebetulan aku orangnya juga agak apa ya, maksudnya selalu alert, jadi tidur tuh nggak pernah bisa nyenyak. Dan mungkin itu besoknya kan harus kerja gitu ya. Jadi dan itu kan setiap hari itu aku selalu memikir bagaimana kondisi bapak, bagaimana ininya, bagaimana pokoknya banyak hal yang difikirkan, belum harus mengurus keluarga juga gitu ya. Jadi mungkin bukan marah, tapi lebih ke waktu itu gimana nih gue manage emosi dan kelelahan ini bagaimana. Nah salah satunya waktu itu aku lari kepadamu. Waktu itu ngobrol ya kan, jadi jadi ada satu momen di mana Kak Raisa, aku nggak tahu harus bagaimana, aku kayak panic attack. Jadi kayak gitu ya, panic attack, anxiety attack, aku nggak tahu harus gimana, rasanya kayak pengen teriak, udah nggak tahu deh segala macam, capek, fisik, emosi gitu ya, mungkin juga marah ya pada saat itu. Tapi aku bilang, wah aku nggak bisa kayak gini nih gitu, aku nggak bisa kayak gini, aku ada banyak hal yang mesti aku urusin gitu ya. Akhirnya aku pikir oke, aku harus telepon Fijar di libur-libur. Terus aku bilang, Jar, aku sekarang ada simptom begini-begini, what to do sekarang, gimana? Ya udah ya Fijar membantu menenangkan, mengajarkan bernafas ya, mengajarkan aku grounding ya, maksudnya belajar bernafas, dan itu membantu banget lebih tenang. Dan setelah lebih tenang baru aku bisa mulai pelan-pelan menata kembali. Dan kebetulan waktu itu ayah sakit tuh Januari, dan kita PSBB di Maretnya COVID ya. Jadi itu tambah lagi kan, maksudnya udah kondisi COVID ditambah ayah sakit. Jadi aduh campur aduk deh Jar, emosi. Secara emosi aku bener-bener yang ya itu nangis ya, menangis udah bukan ini lagi lah. Dan puncaknya adalah pada saat ayah tiba-tiba koma. Jadi bapak tuh, ini dari tadi ayah bapak gitu ya. Iya ya, pokoknya gimana kalau nyebutnya eyang lah ya, karena anak-anak membahasakannya eyang gitu. Tiba-tiba eyang itu di bulan Mei-nya koma, dan itu dalam keadaan COVID. Kebayangkan susahnya gitu. Jadi nah disitulah kayaknya puncak dari apa ya, aku benar-benar down gitu ya, benar-benar itu stres gitu dan segala macam itu pada saat ayah koma. I don't think he will make it ya at that time gitu. Cuman ternyata Allah punya rencana lain. Ayah setelah koma cukup lama, dia sadar tapi menjadi quote unquote orang lain. Dia sudah lupa memorinya ya. Jadi dia tidak ingat memori yang saat ini, dia hanya ingat yang dulu. Dan itu challenge lagi Jar, menghadapi bagaimana menjadi caregiver untuk orang tua yang setelah bangkit hidup kembali lah ya, dan setelah koma menghadapi emosi-emosinya juga, yang tiba-tiba menanyakan almarhum ibu gitu kan, ibu kemana, coba how aku menjelaskan, aku sudah bilang pelan-pelan bagaimana ya supaya bapak tidak kaget, ibu sudah tidak ada gimana gitu, ibu kan ada. Terus wow, itu lumayan tujar di situ. Jadi tapi aku nggak bilang baik lagi, aku nggak marah, tapi waktu itu sempat ada momen gimana ini, aku harus gimana. Tapi ya untungnya ya aku bertemu dirimu ya kan. Berkali-kali teks Fijar in the middle of the night gitu untuk Jar what to do. Terus ke temanku juga yang ngasih kayak itu loh, Kak Raisa ngasih ini aja dengerin YouTube yang apa sih kayak meditation song gitu lah ya, pokoknya lagu-lagu untuk menenangkan. Terus yang jelas sih berdoa ya, berdoa selalu. Terus dukungan keluarga tuh nomor satu sih. Suami aku tuh bener-bener, suami, anak-anak semuanya kita saling support gitu sih. Oke. Bener-bener berat ya Mbak ya, apalagi dari ketika fase setelah koma dan berubah menjadi orang lain, itu kadang-kadang kita juga harus adjust gitu
terus berusaha untuk menahan emosi, cari tahu cara untuk menyampaikannya gimana kan ya. Nah, berarti memang pas fase itu udah masuk ke fase palliative care belum ya? Kalau Kak Raisa kan kemungkinan udah masuk ke fase itu belum? Kalau aku tuh sampai akhirnya papa itu mau, jadi kan kebetulan papa itu kansernya namanya multiple myeloma. Jadi dia tuh kayak kanker yang menyerang plasma darah. Mungkin udah familiar sama leukemia, tapi ini tidak sama, ini saudaranya gitu ya. Jadi dia yang diserang tuh plasma darah gitu. Nah, kebetulannya tuh waktu itu karena waktu itu berobatnya dipakai BPJS ya, dan memilih rumah sakit yang dia tuh ada tuh terpisah onkologi sama hematologi gitu. Hematologi tuh kayak spesialis darah untuk itulah penyakit yang sumbernya dari darah gitu. Nah, akhirnya dia mau karena dia bukan ke onkologi tapi ke hematologi gitu. Jadi alhamdulillah ketemu ya jalannya ke situ. Dia mau dibawa ke sana, ya udah menjalani pengobatan. Maksudnya itu sempat ada tes dulu lah ya, maksudnya dia tes segala macam. Pas hasil tesnya keluar waktu itu kayak ini nggak boleh sama mama doang ketemu dokternya, aku harus ikut gitu. Karena kalau mama doang kayaknya kurang gitu ya. Waktu itu akhirnya sama dokternya dibilang kalau dari hasil tes darahnya itu sebenarnya ngarahnya ke multiple myeloma gitu. Tapi dia nggak bisa kasih vonisnya karena tetap harus ke onkologi. Yang bisa kasih vonis finalnya dan pengobatannya tuh di onkologi. Nah waktu itu sih sebenarnya dokternya udah bilang sama aku kayak ini penyakitnya nggak bisa disembuhin. Tuh. Jadi ya emang ibaratnya ditanya katanya anak pertama iya gitu, jadi ya didampingin aja bapaknya, ada pengobatannya, ada alternatif, dia kasih alternatif pengobatannya ya, tapi bottom line-nya sih ini bukan penyakit yang bisa disembuhkan. Jadi itu emang sudah dikasih tahu gitu ya, ibaratnya ujung jalannya itu udah ada di sebelah sana gitu. Oh berarti memang rasa itu udah keluar gitu dari dokternya udah keluar. Pasti shock banget sih Mbak ya gitu pas aku tahu. Dan kalau Kak Raisa sendiri berusaha untuk menerima hal itu seperti apa? Jadi kalau aku tuh apa ya, mungkin aku anaknya bahkan sebelum ketemu itu tuh karena kayak emang udah penasaran sebenarnya papa ini sakit apa gitu ya. Jadi sebenarnya tuh sebelumnya udah kayak either doing research atau bertanya pada AI atau bertanya sama teman-teman emang dokter gitu ya. Cuman kan kalau ibaratnya meskipun seteman-temannya sama dokter ya, dia kalau bukan pasiennya dia nggak bisa ngasih diagnosis langsung gitu. Jadi sebenarnya sebelum akhirnya bapak mau dibawa ke dokter itu dan di kursi itu tuh udah sebenarnya udah dapat gambaran di awal gitu kan, kayaknya mengarahnya ke sana. Jadi emang sudah ibaratnya tuh sebelum vonis itu terjadi tuh sebenarnya udah pelan-pelan udah nyiapin diri sendiri gitu sih. Jadi kayak waktu vonis ternyata benar dugaannya. Jadi kayak cuma confirming aja gitu dugaan yang selama ini. Jadi ya udah ya dijalanin aja lah ya. Kaget tapi ya semua udah ada jalannya, udah diatur. Ya sekarang karena mungkin pernah punya temen yang ngelihat teman yang ngerawat waktu itu, kebetulan dua-duanya orang tuanya bapak ibunya dulu sama-sama sakit aja, bapaknya kalau nggak salah stroke, ibunya cancer gitu ya. Jadi kayak fase ini, jadi waktu ngeliat dia tuh udah fase ini tuh nanti akan datang juga pada aku gitu suatu saat gitu ya. Jadi kayak sekarang waktunya gue nih, gilirannya gue, ya udah take the roles aja. Jadi ya kita juga mengedukasi diri kita ya kalau misalkan memang kemungkinan yang terjadi gitu ya, kan seperti apa ke teman mungkin tadi. Sekarang udah ada AI juga kali ya dari situ. Zaman waktu itu waktu bapak sakit kan kayaknya AI belum ya, waktu baru-baru COVID gitu. Jadi ya doing research ke Google gitu ya palingnya, cuman kan ya itu cuman buat reference doang. Cuman ya bener sih kata Raisa, kayak kita have to be ready aja sih. Maksudnya ya udah gitu ya pada saat tahu oke, ini udah kayaknya kalau Eyang udah fase paliatif kali ya Jar ya. Karena kan justru kita bagaimana membuat beliau secara psikologis nyaman, dia tetap bisa
punya kualitas hidup yang betul. baik gitu ya. Jadi kita menemani. Terus ya kalau boleh cerita di akhir-akhir sakitnya itu aku ngajakin dia kayak bukan kembali ke masa lalu ya, tapi yuk nonton yang sesuatu yang dia suka gitu. Jadi kita nonton lagi yang bikin, dan dia bisa menikmati tuh, biarpun setelah itu dia lupa gitu, tapi pada saat itu dia senang. Besoknya juga nanya lagi nonton Sidul ya sama anak-anak. Jadi aku mikir oke, kita harus banyak spending time nih sama Eyang. Jadi anak-anak ngumpul di kamarnya nonton Sidul, terus kadang nonton Legend of Condor Heroes. Kalau mohon maaf ya, zamannya beda ya. Saya tuh grow up dengan Yoko gitu ya, sama begitu. Terus juga mendengarin sama Mbak. Alhamdulillah sama mendengarkan lagu-lagu opera ya, kan Bapak kan suka. Jadi di fase itu kayak nanya mau makan apa yang memang beliau suka. Jadi dia biasanya makan ini deh ya udah. Jadi kita berusaha untuk supaya tetap punya kualitas hidup yang baik, nggak cuman ya diem aja gitu ya di tempat tidur. Kan ngeliatnya juga kita gimana ya. Jadi tetap pokoknya aku berusaha tiap hari dorong kursi rodanya, berjemur, terus ngobrol. Ternyata itu kan stroke juga ya Bapak. Jadi memori masa lalu tuh tetap ada, tapi memori masa kini yang dia nggak bisa ingat kan. Nah, jadi memori dia menceritakan, dia masih hafal semua dari zaman sekolah, kuliah, semua dia masih hafal dia. Tapi kalau memori saat ini dia udah lupa lagi 5 menit kemudian gitu. Jadi ya gitu sih, pokoknya membuat beliau tetap merasa nyaman, punya kualitas hidup, tapi ya akunya juga tetap mesti menjaga kewarasan ya, sambil nguat-nguatin diri gitu. Kak Raisa ada juga pengalaman seperti itu ketika memang pada akhirnya berada pada satu titik everything harus oke ini untuk Bapak gitu, buat Bapak senyaman mungkin kayak gitu, ada juga berarti Kak Raisa? Ada lah pasti, karena ya kita apalagi udah dikasih tahu ya, ini ada ujungnya, bahkan ada mungkin dokternya ada sempat ngasih jumlah tahun gitu ya. Pasti kepikiran doang, pasti beberapa tahun ke depan atau beberapa waktu ke depan kita harus ngapain nih gitu. Karena ada juga yang misalnya berpikiran kalau misalnya kayak sakit kanker terus udah itu terapinya itu lumayan, ibaratnya efeknya lumayan menyakitkan gitu ya. Tapi itu tuh sebenarnya maju mentok mundur mentok gitu loh. Bukan berarti kalau misalnya kayak nggak di kemoterapi itu nggak lebih sakit, nggak sakit juga. Jadi tuh yang kalau nggak diobatin sakit, berobatnya sakit juga gitu loh. Iya, jadi ya dengan kondisi mau gimana juga harus menghadapi kesakitan. Ya emang gimana kita bisa ngakalin itu di kondisi seperti itu supaya dia juga bisa ngerasa enak gitu lah ya, menjalani hidupnya dengan yang mungkin normal sih udah enggak ya. Ibaratnya kalau kita ketemu seperti kayak gini tuh kita kayak udah nggak bisa dihilangin penyakitnya, jadi ya kita hidup bersama si sakitnya itu gitu. Iya, kita hidup berdampingan aja ya sama itu. Kalau normal sih kayaknya udah nggak bisa dibilang gitu. This is the new normal lah ya, kayak COVID. Oke. Oh ya, ini ada satu hal yang mungkin saya nggak tahu nyaman di obrolan atau enggak, tapi kalau misalkan memang nanti gak nyaman boleh skip aja ya. Ada satu hal yang ya ini jarang banget orang ngobrolin, tapi saya juga pun tahunya ini beberapa tahun kebelakangan tentang terminal lucidity. Oh iya. Jadi terminal lucidity itu ketika akhirnya setelah sakit lama ataupun koma bangun tiba-tiba jernih, ataupun orang yang demensia tiba-tiba akhirnya sadar gitu. Tapi ternyata itu adalah proses semuanya, menguatkan diri semuanya secara fisik gitu ya, sebelum akhirnya drop gitu. Nah, ada momen seperti itu nggak? Tapi kalau misalkan kalau misalkan belum terlalu nyaman, nggak nyaman ngobrol ini nggak apa-apa. Kalau dari aku sih nggak apa ya, maksudnya ini mungkin biar aku sih nggak tahu apakah itu sudah ada risetnya atau gimana ya tentang itu. Cuman kalau yang kita baca-baca itu terjadi. Jadi katanya kan terminal lucidity adalah pada saat saya udah keadaan dibilang kritis, tapi tiba-tiba seperti mau sembuh gitu ya. Nah, waktu itu terjadi pada Bapak. Jadi Bapak itu saat-saat akhirnya tuh
tiba-tiba nafsu makannya baik, terus udah mulai bisa berjalan, dipegangin sama terapisnya. Terus aku memandikan di kamar mandi ini udah nggak di tempat tidur lagi, terus dia happy banget mandi. Pokoknya menunjukkan tanda-tanda perbaikan yang signifikan gitu. Jadi aku udah wah oke, si Eyang nih ini nih udah bisa jalan dikit-dikit, terus sudah makannya udah bagus, semuanya pokoknya perbaikan. Nah terus akunya GR kan, maksudnya waktu itu aku berpikir sudah bikin planning gitu sama suami aku, udah oke nih kayaknya Eyang udah baik, kita jalan yuk gitu, naik mobil kita deket-deket aja nih misalnya ke Bogor biar Eyang nggak bosen gitu ya lihat pemandangan. Wah udah happy, tahu-tahu ya drop COVID, kena COVID, udah akhirnya bapak sampai ke rumah sakit waktu itu ya. Iya, di dalam kondisi kata orang kan kalau lagi COVID kita bawa ke rumah sakit itu kayak jihad gitu ya. Jadi mencari rumah sakit itu kan sulitnya luar biasa, bahkan ambulans pun sulit sekali. Jadi waktu itu kami alhamdulillah itu mungkin juga pasti atas bantuan Allah ya, kita bisa bawa ke rumah sakit. Terus itu juga pertimbangannya berat tuh COVID kan, tapi kalau nggak dibawa bagaimana gitu ya, akhirnya kita bawa. Tapi itu ternyata adalah ya terakhir aku mengurus beliau tuh, karena setelah itu drop dan akhirnya beliau berpulang. Jadi ya yang orang bilang terminal lucidity itu mungkin itu ya. Jadi menyenangkan dulu, kalau kata orang tuh kayak mau pamit gitu. Jadi kayak menyenangkan keluarga dulu, memperlihatkan tanda-tanda kesembuhan, tapi ternyata itu adalah mungkin the way saying goodbye gitu ya. Aku nggak tahu juga sih. Betul. It's breaking my heart banget, dan disitu yang mungkin yang bikin aku apa ya, kayaknya aku nggak berani ngomong lagi, cukup. Oke. Ya itu kadang-kadang bikin, tadi betul banget kan Kak Ira, bikin GR, tapi ternyata memang ya mungkin itu cara untuk pamitan. Kalau Kak Raisa sendiri gimana? Kalau aku sebenarnya aku nggak tahu ya apakah itu disebut si terminal lucidity itu atau enggak, karena memang kalau dari aku kasusnya I think I remember itu hari Jumat aku masih kerja itu sebenarnya udah dikasih tahu sama dokternya. Jadi dokternya ngasih tahu ini udah nggak ada apapun lagi yang bisa dilakuin gitu. Jadi ini emang udah ujung perjalanannya. Waktu itu mama tuh udah tanda tangan pernyataan yang kalau terjadi henti nafas itu nggak di CPR gitu, karena waktu itu terakhir tuh papa tuh kankernya tuh udah menekan paru-parunya, jadi dia memang udah harus dipakai terus oksigen yang biasa tuh nggak mempan, harus pakai oksigen yang orang COVID yang ditanam gitu di rumah sakit. Ya, jadi emang harus nggak bisa lepas dari oksigen gitu. Tapi ya, akhirnya karena udah sama dokter dibilang kayak gitu, waktu itu akhirnya mama kabarin keluarga. Terus itu kan Jumat ya dikasih tahu, jadi Sabtu tuh kakak-kakaknya pada datang gitu. Aku juga akhirnya bawa cucunya gitu. Biasanya kan nggak boleh ya masuk, terus bilang sama si penjaganya ini kakaknya udah kritis gitu. Jadi sempat ngobrol-ngobrol juga, main juga sama cucunya. Terus waktu sempat kayak waktu itu bilang beliin apa ya salad wakame gitu, pengen makan salad wakame gitu. Terus sempat bisa aku suapin gitu, mau makan disuapin. Ya udah di hari itu sih kayaknya memang jadi interaksi akhir ya bersama keluarganya. Besoknya itu udah terakhir abis kayaknya kakaknya sempat datang, abis itu udah langsung drop gitu sorenya. Jadi ya mungkin nggak kerasa diberi harapan palsu karena memang dokternya udah ngasih tahu gitu ya. Tapi ya adalah ngerasain kayaknya memang di hari sebelum dia berpulang itu bisa berinteraksi lah, meskipun masih susah ngomong ya karena dia susah nafas kan. Iya. Jadi saya sedikit tercekat sendiri ya dengar ceritanya ya. Jadi setelah ayah Kak Raisa pergi, kemudian Eyang pergi gitu ya, ada kekosongan berarti ya, kan hari-hari biasanya ada beliau ataupun ngurusin beliau gitu ya, yang tiba-tiba rutinitas yang hektik gitu ya, tiba-tiba kosong gitu. Nah, Kak Ira dan Kak Raisa ngerasain hal itu juga? Bukan main sih kalau di aku ya, maksudnya
Ya itu separuh hidupku lebih bersamanya. Jadi pada saat dia pergi tuh kayak life won't be the same without him gitu. Maksudnya aku udah kehilangan ibu udah lebih dulu, tapi setelah kehilangan ibu, aku dan Eyang tuh udah kayak dynamic duo ya. Maksudnya kita kemana-mana selalu bersama, selalu berdua, selalu bercerita setiap hari apapun itu. Terus bestie aku gitu ya. Jadi begitu beliau pergi tuh bukan kekosongan lagi ya. Maksudnya aku kayaknya mungkin sampai saat ini masih fase grievingnya masih muter-muter gitu ya, masih balik lagi. Jadi kalau ditanya yang tadinya hektik, ribut gitu ngurusin, tapi pas beliau nggak ada, itu ada sesuatu yang hilang banget ya. Jadi nggak mudah dari situasi itu. Iya, karena memang grieving itu kan seperti ombak, kadang-kadang gede gitu ya, kadang-kadang kecil, dan cycle-nya itu kita nggak ada yang tahu gitu. Yang mungkin kita rasakan adalah outgrow perasaan itu. Cuman mungkin dukanya nggak hilang, ada di situ gitu. Kalau Kak Raisa gimana? Pasti ya, apalagi ibarat tuh kayak aku sama Kaira kan emang tinggal sama orang tua ya. Jadi beda kalau misalnya mungkin tinggalnya terpisah gitu. Jadi emang pasti kerasa banget. Dan biasanya tadi emang ada rutinitas hektik. Dari bolak-balik rumah sakit seminggu bisa 3 kali 4 kali, semuanya kan tiba-tiba hilang gitu. Jadi waktu pertama kali, sebenarnya malah waktu pertama kali kehilangan tuh justru itu belum berasa gitu. Ya, jadi karena kebetulan waktu papa meninggal itu emang kondisinya lagi nggak banyak orang gitu, cuman aku sama mama. Ibaratnya adik aku tuh recently pindah ke Malaysia karena dia dapat pekerjaan di sana gitu. Jadi ya mostly yang ngurus aku sama mama gitu di terakhir ya gitu. Dan waktu papa meninggal itu iya aku sibuk gitu, sibuk ngurus semua urusan di rumah sakit, cari pemakaman dan sebagainya gitu, semua dokumentasi administrasi gitu. Itu kan menjadi aku yang berfungsi. Jadi sebenarnya di saat papa meninggal tuh kayaknya Kaila juga dateng kan. Aku tuh sebenarnya kayak orang biasa aja gitu, karena sibuk gitu. Terus banyak tamu datang, teman-teman dari papa, mama, semua tetangga gitu. Jadi at the day sih sebenarnya kayak belum kerasa ya. Baru kerasa banget tuh waktu akhirnya ngelihat papa dikubur gitu. Itu tuh baru berasa banget ya di situ gitu. Terus pas pulangnya, dan mungkin karena capek udah berhari-hari nggak tidur gitu kan. Dan besoknya ada tamu datang, maksudnya Ade juga ada di rumah, jadi masih ramai. Itu tuh masih belum terlalu berasa gitu. Begitu semuanya udah pergi, nah itu baru biasanya berasa banget tuh. Ade udah pulang lagi ke Malaysia, maksudnya udah nggak ada tamu-tamu yang datang lagi gitu. Nah itu mulai terasa. Apalagi namanya papa ya, buat anak cewek pertama tuh kayak pegangan hidup gitu loh. Mau meskipun mungkin meskipun ibaratnya udah gede, udah mandiri, tapi itu ada ada kenyamanan sendiri kalau tahu papa itu ada gitu. Meskipun kayak ibaratnya kalau ada apa-apa tuh ada papa gitu. Jadi mungkin karena berdebat juga. Iya gitu. Ada aja gitu, cuman iya benar. Jadi kayak pegangan hidup tuh hilang gitu. Kan makanya aku bilang life won't be the same ya kalau udah nggak ada orang tua gitu. Jadi apalagi aku sama Eyang itu, aduh kayaknya duniaku runtuh gitu. Apalagi itu COVID, kita nggak boleh. Maksudnya Raisa masih bisa menemani papa ya sampai dimakamkan gitu. Kalau tuh COVID tuh kita bener-bener, even aku nggak bisa memandikan, nggak bisa melihat. Jadi sudah dibungkus dengan kantong orange itu, which is melihatnya tuh kayak hatiku tercabik-cabik gitu ya. Maksudnya it's my dad gitu ya di situ. Terus kita menyolatkan pun di luar. Jadi beliau di dalam ambulans. Terus di pemakaman pun kita harus ada jarak gitu, maksudnya berapa meter aku lupa gitu ya. Terus petugasnya dengan full APD gitu, dan kita tidak memperbolehkan keluarga kerabat untuk datang, kasihan kan ya, apalagi banyak yang sudah udah tua juga ya, ke saudara-saudara. Jadi itu kayak apa sih, kayak nggak kayak bukan proper goodbye aja gitu. Maksudnya kayak aku tuh kayak pengennya kan terakhir kali gitu ya, memandikan terus mengantarkan gitu, nggak bisa. Jadi itu nggak tahu lah, masih terasa lah sakit sedihnya. Betul. Nah ini kalau hari ini gitu ya, ada Eyang ataupun ayah Kak Raisa gitu ya, duduk nih di kursi keempat mungkin,
ada satu hal nggak yang ingin disampaikan ke Eyang ataupun ke Ayah Kak Raisa yang dulu belum sempat terucap? Iya. Kalau aku sih, mungkin aku dulu ya, Oke. supaya Mbak Ira bisa meregulasi dulu. Udah berebus milih gini. Gitu. Kalau aku sih sebenarnya yang aku rasain sekarang lebih ke setelah Papa pergi, ternyata ya life goes on ya. Tapi ternyata I survive. Dan looking back tuh kayak, oh sebenarnya kenapa aku bisa survive sekarang itu karena didikan Papa gitu. Karena semua yang udah dia lakuin gitu ya, ibaratnya dia nggak cuman manjain aku, tapi dia juga membuat aku jadi orang yang bisa hidup dengan mandiri gitu ya, tanpa maksudnya ibaratnya setelah misalnya Papa nggak ada gitu ya, jadi emang kayak ibarat dipersiapkan. Jadi aku ngerasa kayak, oh jadi selama ini Papa tuh menyiapkan aku supaya tetap bisa melanjutkan hidup meskipun dia nggak ada gitu. Jadi I'm so grateful, dan maksudnya kayak berterima kasih sekali. Jadi kayak ternyata orang tua tuh gitu loh gitu. Jadi kayak maksudnya mungkin kalau apalagi orang tua zaman dulu laki-laki lagi ya, kita tuh nggak ada tuh yang sweet gitu, enggak gitu ya. Mungkin juga kayaknya terakhir ngomong sama Papa, maksudnya sayang sama dia tuh waktu dia udah mau meninggal gitu. Jadi ya kayak terima kasih atas semua bentuk cintanya gitu ya, meskipun tidak ditunjukkan dengan kalimat yang lugas gitu ya, atau dengan kalimat nyata gitu, tapi sebenarnya semua yang dilakukan itu ya jelas karena Papa tuh sayang sama anaknya. Act of service banget ya dulu biasanya gitu orang tua. Iya, soalnya Papa tuh bahkan sampai aku udah kerja aja masih suka nganterin ke kantor gitu pagi-pagi. Ya gitulah. Ya Allah, saya juga sedih nih. Banget. Jadi buat Eyang, kalau yang ada di sini duduk bersama kita, ya aku mau bilang thank you ya untuk semuanya. Terima kasih, beribu-ribu terima kasih. Nggak ada yang bisa aku lakukan untuk membalas semua yang sudah yang lakukan untuk anak-anaknya. Terus aku juga mau minta maaf ya untuk semua yang pernah ya mungkin ada perbedaan pendapat atau ada apa, tapi aku sayang sekali, dan aku sangat bersyukur memiliki orang tua seperti Eyang dan juga ya almarhum ibu aku. Terus I just wanna say Saya nggak bisa ngomong dulu bentar. Tarik napas dulu. Oke, nah Kak Raisa, buku ini kan lahir dari perjalanan itu kan ya, mendampingi ayah. Tapi kenapa buku? Kenapa nggak Kak Raisa nggak cukup untuk menyimpannya untuk diri sendiri? Kenapa harus berbagi? Oke, jadi mungkin ini kayak multiple effect lah ya. Jadi waktu aku ngerasain ini, aku nggak terlalu kaget karena aku udah pernah lihat teman-teman yang lain ngalamin yang sama gitu. Tapi meskipun waktu di perjalanan ngerasain sih, ya pasti ada ups and down, susahnya, strugglingnya, mungkin banyak yang disimpan sendiri gitu juga gitu, dan itu kan nggak gampang gitu. Tapi satu yang aku rasain itu selama ngejalanin maksudnya caregiving buat Papa tuh ternyata support atau informasi yang ada itu cukup membantu gitu. Dan mungkin ya tadi kayak waktu sempat dibilang ya, nggak ada yang ngajarin kita gimana cara jadi caregiver, nggak ada yang pernah tahu kapan, kita nggak pernah siap anyway gitu ya, meskipun kita udah lihat banyak orang melakukan hal itu gitu kan, tapi karena udah ngejalanin jadi aku tahu itu tidak mudah gitu. Dan aku ngerasa aku cukup mendapat banyak dukungan ya dari orang gitu, and I want to return the kindness gitu. Hopefully aku bisa membantu teman-teman yang
sedang mengalami hal yang serupa atau membutuhkan sedikit pencerahan gitu ya, atau penghiburan gitu misalnya, dalam menjalani proses yang tidak mudah ini. Iya, jadi memang ya, saya pribadi sih belum pernah lihat buku yang sepraktikal itu, dalam artian untuk jadi seorang caregiver itu gimana gitu. Paling yang kita dapat itu lebih ke arah ya dari sisi kedokterannya gitu. Tapi jarang ada yang holistik, ngobrolin tentang cara healing setelah proses itu, ataupun ketika burnout kan lagi banyak banget hal yang masuk nih ke otak kita, cara untuk rilisnya seperti apa gitu. Dan saya lihat ini juga kan ada workbooknya kan ya, bagaimana cara merubah perspektif, kemudian dari masalah keuangan juga kan itu ternyata lumayan beban ternyata gitu. Iya, maksudnya dalam kondisi misalnya sakit terus kita masih harus memikirkan biaya, itu kan lumayan juga ya, maksudnya menguras energi ya, emosi juga. Jadi emang itu nggak sabar nih mau baca bukunya. Iya itu dia. Dan ada bagian dari buku yang terasa paling sulit ditulis nggak? Waduh, bagian paling sulit ya. Mungkin kalau sulit sih enggak gitu ya, tapi lebih ke aku tuh waktu nulis tuh lebih kayak apakah pengalaman yang aku alamin itu ibaratnya sama seperti apa yang orang lain hadapi atau enggak gitu. Mungkin kan karena pasti setiap keluarga beda, setiap orang challenge-nya beda-beda gitu ya. Mungkin kalau di aku challenge terbesar itu adalah gimana aku bisa memanage merawat papa, tapi aku juga punya kewajiban bekerja gitu. Menurut aku sih itu yang lumayan berat ya gitu. Jadi hopefully buat orang-orang yang mungkin ada di situasi yang sama gitu ya, itu bisa membantu. Tapi aku juga pernah melihat maksudnya beberapa teman gitu akhirnya harus memilih gitu untuk berhenti dari pekerjaannya untuk merawat orang tuanya. Itu pasti case-nya beda lagi. Aku cuman mau ibaratnya pointing out kalau setiap orang yang ketemu dengan situasi seperti ini tuh pada akhirnya harus melakukan suatu keputusan gitu kan. Tapi kayak kita tuh selalu ngerasa is this the right thing to do gitu. Yeah, exactly. Dan tapi kayak kita nggak pernah tahu keputusan mana yang tepat atau enggak. Sometimes tuh kita ngerasa kayaknya gue salah deh, kayaknya gue harusnya mungkin berhenti kerja untuk bisa lebih banyak nemenin orang tua gitu. Tapi ya banyak pertimbangan lain juga gitu sampai akhirnya tidak melakukan itu gitu. Jadi aku sih berharapnya dengan orang-orang misalnya ada nanti yang membaca buku ini gitu ya, mereka tuh bisa menerima kalau apapun keputusan itu ya nggak ada yang salah gitu. Iya, karena you're doing great anyway gitu. Iya, karena dalam situasi gitu kan ya kadang kita keputusan apa yang harus kita ambil, dan kita nggak ada contohnya kan gitu ada di situasi itu. Jadi benar kata Raisa, sebenarnya keputusan yang kita ambil ya pokoknya kita pasti ngambil yang terbaik untuk kondisi itu saat itu ya, yang kita lakukan, biarpun yang nggak ada benar atau salah sih Jar. Setuju banget. Oke, tadi Kak Raisa bilang bahwa ada apa yang ditulis di sini ini semoga bisa menjadi at least insight gitu ya untuk orang lain yang mengalami hal yang serupa gitu. Kalau misalkan saya mau nambahin satu hal, sebenarnya it is always okay untuk sharing gitu. Kadang-kadang yang jadi beban itu memang harus di-sharing, harus diceritain ke orang yang kita percayain gitu. Nah jadi buat semua Gatot Kaca modern yang hari ini merawat seseorang, atau yang pernah ngerawat dan sekarang sedang belajar menerima kosongnya setelah semua itu berlalu, gue sendiri mau bilang teman-teman gak sendirian, teman-teman gak pernah sendirian, dan
mudah-mudahan ya Kak Raisa ya Kak Ira ya, buku Menemani Dengan Hati ini akhirnya bisa jadi teman, jadi companion, teman duduk sebentar. Jadi untuk at least menemani perjalanan teman-teman. Oke, sebelum kita tutup ada pesan-pesan yang mau disampaikan ke Gatot Kaca Modern nggak dari Kak Raisa ataupun Kak Ira? Pesan-pesan dalam konteks caregiving lah ya. Ya tadi mungkin udah sempat disebut juga di depan gitu ya, kita tuh nggak pernah tahu apa yang terjadi pada kita gitu ya dalam konteks caregiving. Mungkin kita nggak pernah siap, mungkin kita udah pernah lihat atau pernah ngerasain teman atau siapa mengalami atau keluarga gitu mengalami gitu. Tapi kita tuh saat itu terjadi kita nggak pernah siap. Mau udah dibilangin sama dokter umurnya tinggal berapa lama lagi pun saat itu terjadi kita nggak pernah siap. Dan dalam perjalanan itu nggak mudah gitu. Tapi jangan pernah ngerasa sendiri gitu. Jangan takut untuk ngobrol sama orang, reach out for help, karena kadang tuh kita mikir orang lain nggak ngerti ya gitu, tapi we never know gitu, life might surprise you. Jadi dari pengalaman aku tuh ternyata banyak sekali orang-orang baik gitu ya, yang mau membantu ya dengan bentuk apapun ya, bahkan kayak cuma sekedar makan siang bareng pun gitu, it means a lot gitu. Jadi jangan merasakan itu semua sendiri gitu. You're not alone lah ya gitu. Pasti it will pass, dan apapun yang dilakukan percayalah itu adalah keputusan yang terbaik. Jangan merasa bersalah gitu. You've already done your best. Ya, be proud of yourself aja. Oke, setuju banget. That's pretty much inspiring. Mbak Ira ada? Tuh, penjelasan Kak Raisa sudah mencakup semuanya. Udah mencakup semuanya, itu benar banget sih. Ya, jangan selalu merasa mau sendirian. Dan kayaknya kita boleh loh sebagai caregiver juga pause sejenak gitu ya. Kadang-kadang kan lagi capek banget, gak apa-apa untuk istirahat sejenak aja. Kadang kalau aku ya jalan-jalan sendiri atau ngemil-ngemil lucu gitu ya, dan kita bisa kalau kebetulan ada support system yang baik, jadi kita juga bisa titipkan dulu, atau kalau ada apa-apa kabarin. Tapi itu jadi tetap kita boleh kok punya waktu untuk apa sih dibilangnya kalau kayak gitu aja, healing ya, atau iya me time dulu, me time sejenak ya kan, supaya kita nggak burn out atau ya overwhelm lah ya sama situasi itu. Jadi udah silakan me time sejenak, jangan ragu buat berbagi cerita gitu ya. Bener kata Raisa, sekedar makan siang bareng aja udah seneng ya, ketawa-ketawa gitu. Nah setelah itu kita balik lagi. Oke, terima kasih buat Kak Raisa dan Kak Ira yang udah sudi hadir di segmen 2 kursi ini. Pembahasannya dalam banget menurut saya, dan ya mudah-mudahan Gatot Kaca Modern yang dengar di luar sana bisa mendapatkan insight dari apa yang kita obrolin di hari ini. Oke, Gatot Kaca selalu terbang lagi, tapi dia terbang lebih ringan setelah duduk sebentar. Even the strongest needs to talk.